Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Wa man
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط أسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون وأنتم
عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah
hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gema Ramadan 1447 Hijriah. Semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Alhamdulillah, di sini saya Muhammad Kamil Syabani senang sekali bisa menjumpai para Sanakominfo semua dalam program Gema Ramadan selama 30 menit mendatang. Dan seperti pertemuan dan perbincangan kita pada episode sebelumnya, tentu kita akan membahas berbagai macam topik yang di dalamnya terkandung berbagai macam hikmah yang perlu kita ketahui. Pada kesempatan kali ini, di episode keempat Ramadan hari ini, alhamdulillah kita telah kedatangan bintang tamu dan narasumber yang akan memberikan kita tentang penjelasan dan ilmu dengan tema apa saja yang boleh dan tidak boleh saat puasa. Nah, ini merupakan hal penting dan pengetahuan penting yang harus kita ketahui, apalagi ini merupakan hari-hari pertama kita menjalani ibadah puasa agar amal dan pahala kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah kedatangan Ustadz Muhammad Zaki Mubarak LCMHL. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih hari keempat, masih semangat Ustaz lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk menjalani 30 hari mendatang kita diberikan kesehatan sehingga dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ini tema kita adalah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat puasa. Ya. Ini merupakan hal yang penting Ustaz. Ya. Kadang kan banyak pertanyaan dari masyarakat yang sebenarnya sederhana namun mungkin ini bisa menimbulkan atau mengurangi dari pahala puasa kita. Dan hari ini kita akan berbincang masalah hal tersebut dan Ulun akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Pian Ustaz. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, izinkan Ulun mempersilahkan kepada Ustadz untuk menjelaskan tentang sebenarnya apa hakikat puasa dalam Islam dan mengapa puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan haus, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para saimin, saimat, para pemirsa HSS TV yang dirahmati dan insya Allah semuanya disayangi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, karib kerabat, para sahabat, para tabi'in, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita sudah berada di hari yang keempat dari bulan suci Ramadan, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat diizinkan oleh Allah untuk setiap hari menjalankan kewajiban kita berupa ibadah puasa. Ibadah puasa ini hakikatnya adalah menahan diri
Jadi puasa ini tidak hanya lapar, tidak hanya haus ya, tetapi intinya adalah lapar itu menahan diri bukan hanya dari makanan tetapi juga dari semua yang dilarang di agama kita. Jangan sampai kita puasa ibaratnya seperti mengisi ember yang bocor. Eh, diisi, tapi embernya bocor, ya habis airnya. Atau seperti memompa ban yang miris. Nah, jadi penting sekali kita jaga ibadah puasa ini jangan sampai bocor, walaupun bocor halus. Dari sini kita penting mempelajari atau mengingat-ingat lagi apa saja yang boleh dilakukan ketika puasa dan apa saja yang mestinya ditinggalkan. Nah, hari ini insya Allah ini akan kita diskusikan bersama. Harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini lebih maksimal dari tahun-tahun kemarin. Demikian mungkin prolog dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait apa saja yang boleh dan yang tidak boleh pada saat puasa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz sudah menjawab tentang hakikat tentang puasa itu sendiri Ustadz. Dan sebenarnya ternyata puasa itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tapi banyak terkandung pahala dan juga keberkahan di dalamnya. Ya. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini dan pembahasan kita hari ini dengan tema apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat puasa dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Setelah karena memang perayaan Hari Idul Fitri merupakan sebenarnya adalah di saat amal dan ibadah kita serta pahala puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan izin Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih lanjut, kalau biasanya kan banyak pertanyaan yang boleh dan tidak boleh atau hal-hal pertanyaan yang meragukan Ustadz. Ini bolehkah atau membatalkankah atau hanya sekedar mengurangi amal ibadah puasanya? Yang jelas-jelas membatalkan puasa dan harus dihindari ini apa Ustadz? Yang di dalam kegiatan sehari-hari yang sangat jelas membatalkan puasa. Iya. Jadi yang jelas-jelas membatalkan puasa itu makan, minum, ya, jimak secara umum. Namun secara fikihnya sebenarnya memasukkan sesuatu yang ada fisiknya ke dalam rongga tubuh. Ke dalam rongga tubuh melewati jalan yang terbuka. Rongga tubuh itu ada rongga kepala sama rongga perut. Nah, ketika kita sengaja memasukkan sesuatu yang ada fisiknya, berarti yang berupa bau, aroma itu tidak membatalkan ya. Yang membatalkan ini yang ada fisiknya. Ke rongga perut atau rongga kepala melewati jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka misalnya kalau ke rongga perut lewat mulut. Nah, lewat mulut, lewat dubur ya. Kalau ke rongga hidung juga. Nah, yang terbuka. Kalau mata ini bukan jalan yang terbuka. Ya. Jadi misalnya dia pakai celak mata atau obat titis mata, walaupun ada meresap ke dalam rongga kepala, obat titis mata itu tidak batal ya. Karena mata bukan jalan yang terbuka. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ini kan juga ada banyak perdebatan juga pertanyaan Ustaz. Menyuntik atau menyuntikkan impuls baik vitamin dan sebagainya atau obat di saat sakit itu bagaimana Ustaz? Apakah membatalkan? Iya. Jadi hukum suntikan pada saat puasa memang para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada juga yang tidak. Tapi pendapat yang lebih kuat itu yang tergantung. Ya, tergantung kemana menyuntikkan jarumnya. Ya, kalau menyuntikkan jarumnya, kan suntikan itu ada yang lewat otot ya, ada yang lewat pembuluh darah. Nah, kalau yang lewat otot itu tidak batal. Ya, lewat otot, misalnya di pantat atau di sini bahu. Ya. Nah, di bahu itu tidak batal. Ya.
Karena definisi membatalkan tadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga melewati jalan yang terbuka. Iya. Nah, lain halnya dengan suntikan yang melewati pembuluh darah. Suntikan yang melewati pembuluh darah itu batal atau tidak tergantung tergantung obat yang disuntikan. Ya. Kalau obat yang disuntikan itu mengandung zat-zat yang mengenyangkan bagi tubuh, yang menguatkan bagi badan, itu batal. Jadi yang batal itu lewat pembuluh darah dan mengandung zat yang mengenyangkan bagi tubuh, seperti impus itu. Nah, itu batal puasanya, ya. Tetapi kalau tidak mengandung zat yang menguatkan bagi tubuh itu tidak batal. Ya. Karena lewat pembuluh darah ini bukan jalan yang terbuka. Iya. Seandainya di mulut disuntikkan, ya, menganga misalnya disuntikkan di mulut itu batal, ya. Karena masuk Kalau ini dalam kan tubuh. lewat pembuluh darah aja. Iya. Ya. Cuma syaratnya tadi jangan mengandung zat yang mengenyangkan bagi tubuh. Iya. Karena kalau mengenyangkan itu apa maknanya puasa, ya kan? Iya, betul. Nanti banyak pihak yang memanfaatkan itu Iya, betul. supaya kuat disuntik zat Iya. makanan lewat itu Iya. sehingga tidak merasa lapar. Iya, betul Nah. sekali, Ustaz. Berarti memang Tapi dari segi hukumnya sih tergantung darurat tidaknya. Iya. Kalau memang harus disuntikan siang hari, jelas tidak berdosa. Iya. Ya, tetapi persoalannya batal atau tidak ya seperti tadi. Ya, kembali lagi pada tujuannya, Ustaz lah. Iya, Misalkan memang menyuntikkan di dalam pembuluh darah cuma mengandung zat yang mengenyangkan seperti infus tadi, maka Iya. itu akan membatalkan. iya. Namun di sini kan juga ada kemudahan juga, Ustaz lah, bagi orang sakit Nah, yang menjalankan ibadah puasa dapat mengganti di lain waktu. iya, kalau memang terpaksa membatalkan puasanya karena alasan kesehatan, dia tidak berdosa, hanya saja wajib diqadha. Iya, wajib ganti. Hmm. Itu wajib. Baik, terima kasih, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Bagi pengelola rumah makan atau kemudian ibu rumah tangga yang sedang memasak atau mempersiapkan makanan untuk berbuka, ini apakah boleh mencicipi Iya. untuk sekedar tahu rasanya? Jadi hukum mencicipi makanan. Jadi yang kembali lagi definisi batal itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, ke rongga kepala atau ke rongga perut. Nah, batas rongga perut itu di sini. Jadi kalau mulut itu belum terhitung rongga perut. Ya, batasnya di sini. Ada yang mengatakan batasnya itu makhraj huruf H. Ada juga yang mengatakan batasnya makhraj huruf Kha. Lewat pada itu sudah terhitung rongga perut. Nah, jadi selama makanan itu di luar dari rongga perut, di luar di atas dari makhraj H sama Kha itu tidak batal, ya, tidak batal. Asal jangan masuk, ya. Iya. Kan mencicip itu di lidah lidah aja, di mulut aja. Nah, hukumnya apa? Hukumnya, jadi jelas tidak batal, ya. Hukumnya apa? Hukumnya kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, sekadar mencicipi saja, itu hukumnya makruh. Nah, ketika hukumnya makruh karena tidak ada hajat, misalnya ketika mencicipi tanpa sengaja tertelan, batal puasanya karena terhitung kelalaian, ya. Tetapi ketika ada hajat, contohnya seperti dia ingin memasak, kalau tidak dicicipi sulit apa istilahnya jurang banyak itu menyadangannya, ya, kalau ini kamanisan kah, kepadesan kah, kehambaran kah. Nah, hendak menyuruh orang, misalnya ada yang tidak puasa, tetapi orang ini persoalannya kadang-kadang merasai makanan tidak seperti kita. Bisa jadi beda, dia punya keahlian, sedangkan kita sedang puasa. Nah, itu boleh mencicipi, walaupun aromanya sampai ke dalam juga itu dimaafkan, selama bukan makanannya yang masuk ke dalam. Sama tadi seorang ibu ingin memberi makan yang anak dan terpaksa harus dikunyah supaya lembut, boleh mengunyahnya. Nah, boleh, asal jangan sengaja menelannya begitu. Jadi untuk hukumnya kembali tergantung kepada hajatnya dan tujuannya. Setelah kalau memang tidak ada tujuan tertentu, kemudian mencicipi, maka hukumnya akan makruh. Apalagi kalau tertelan, bahkan tidak sengaja, tetap membatalkan. Karena kelalaiannya. Bahkan tadi sudah dijelaskan, Ustaz, untuk mengunyah, untuk memperlembut tekstur makanan itu tidak apa-apa, Ustaz, ya. Jangan jangan dimasukkan, jangan dimakan, Ustaz.
itu sudah pasti batal Ustaz ya. Iya, kalau batal. Iya. Terima kasih Ustaz. Lanjut. Nah, ini dahulu saya saat kecil ya Ustaz, dikasih tahu oleh orang tua saya bahwa kalau hanya menangis itu batal puasanya katanya. Ini benar atau tidak Iya. Ustaz? Jadi itu hoak itu ya. Mungkin akal-akalan orang dulu aja biar Biar nggak anaknya menangis nggak ya, Ustaz, menangis. Jadi menangis itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Bahkan kalau menangisnya karena Allah, karena mengingat kebesaran Allah, kebaikan Allah, menangisnya karena prihatin terhadap penderitaan orang lain, malah berpahala. Ya. Cuma ketika menangis tetap dikontrol. Iya. Maksudnya ingusnya dikontrol, jangan sampai titik ke mulut ditelan ingusnya batal. Ya, atau air matanya masuk ke mulut ditelan batal. Berarti ini tidak membatalkan Ustaz. Ya tidak. Asal jangan sampai ketelan Iya. air matanya ya. Ya, baik lanjut Ustaz. Ini banyak kan mungkin orang-orang yang kos atau berada di perantauan mungkin rada malas Ustaz untuk masak di saat sahur. Jadi bedahulu aja. Ulun bersahur bedahulu. Jadi sebelum jam 12 malamnya bedahulu bersahur. Nah, ini kayak apa hukumnya Ustaz? Iya. Jadi sahur itu yang terhitung makan sahur apabila makannya setelah lewat tengah malam. Jadi sebelum lewat tengah malam itu makan malam biasa. Nah, berarti tidak memperoleh pahala makan sahur ya, makan malam biasa. Jadi tidak memperoleh pahala makan sahur. Jadi kalau mau kalau mau makan sahur syaratnya minimal sudah lewat tengah malam. Iya. Tetapi yang paling abdal mendekati imsak. Nah. Iya. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap hukum puasanya Ustaz ya. Ya, Tetap sah. hukum sahur sunat saja. Puasanya tetap sah. Tapi itu tadi tidak mendapatkan pahala dari bersahur itu Ustaz ya. Iya, terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ustaz, bolehkah menggabungkan niat qada puasa atau mengganti puasa dengan puasa sunnah? Nah, ini biasanya sering kita lakukan kalau ada hutang puasa, kemudian pas tabarungan lawan puasa sunnah digabung aja niatnya. Nah, ini boleh ya. Ya, memang terkait ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan seperti di kitab Majmu diikuti oleh Imam Al-Isnawi, itu tidak bisa digabung seperti itu. Tidak bisa digabung seperti itu. Kalau digabung malah tidak dapat kedua-duanya. Nah, jadi yang fardu tidak dapat, yang sunat juga tidak dapat. Ini satu pendapat. Tapi ada juga pendapat lain yang banyak juga diperpegangi oleh para ulama. Boleh digabung. Dan kita boleh mengikut pendapat ini. Jadi logikanya ini seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu kan yang penting sebelum duduk di masjid sholat. Mengenai sholatnya bebas saja. Mau sholat tahiyatul masjid atau mau sholat qabliyah atau mau sholat yang lain, bahkan sholat fardu pun misalnya pas datang ke masjid, pas qomat, kita jangan duduk dulu, langsung aja sholat fardu. Nanti duduknya setelah habis sholat fardu. Dengan sholat fardu itu sudah tercapai tahiyatul masjid tadi. Kan bebas saja, yang penting sholat. Nah, sama seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, itu yang penting ada puasa. Hari Arafah yang penting diisi dengan puasa. Nah, sehingga puasa apapun boleh. Mau puasa langsung niatnya puasa sunat 6 hari bulan Syawal, atau sekaligus tadi qadaan Ramadan. Nah, yang penting diisi dengan puasa. Bahkan kata para ulama, kalau dia meniatkan kedua-duanya, sahajaku puasa qadaan Ramadan sekaligus puasa 6 hari bulan Syawal, dapat kedua-duanya. Iya, berarti hukumnya boleh, ya. Boleh untuk menggabungkan niat qada puasa dengan puasa sunnah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kembali Ustaz, lanjut kita pertanyaan selanjutnya nih, kembali kepada pengelola atau pedagang makanan di saat bulan Ramadan Ustaz, yang menjual makanan di siang hari nih Ustaz, bagaimana ini hukumnya? Ya, jadi para ulama biasanya menyikapi ini dari sudut pandang kita tidak boleh menolong orang lain untuk maksiat. Ya. Ini sebenarnya umum saja. Apapun yang berpotensi membantu orang melakukan maksiat, hukum menolongnya
haram. Nah, kalau diyakini orang itu akan maksiat atau diduga kuat, hukum menolongnya haram. Ibaratnya seperti menjual ayam, kalau kita yakin atau duga kuat yang membeli ayam ini tujuannya untuk apa, menyawang ayam itu, Iya. ya sabung ayam ya. Oke. Nah, haram hukum menjualnya. Menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi khamar, haram. Kalau kita yakin atau duga kuat. Menjual obat, ya kalau kita yakin atau duga kuat yang membeli ini akan teler, menyalahgunakan obat itu, hukumnya haram. Nah, tetapi kalau sekedar ragu-ragu, ya kita tidak yakin, tidak duga kuat, ragu-ragu berarti 50-50 ya. Nah, bisa ya bisa tidak. Ini hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Menjual parang untuk orang yang kita tahu atau duga kuat akan berkelahi, membunuh atau merampok, haram hukumnya. Nah, sama seperti ini tadi. Di siang hari bulan Ramadan dia berjualan makanan, apa hukumnya? Ya tergantung hatinya. Kalau dia meyakini yang membeli ini orang yang mukallaf ya, mukallaf ini akil balik, yang dia kena kewajiban puasa. Nah, ketika dia menjual itu kan berarti dia akan memakannya pada saat siang hari, bukan untuk buka puasa. Dia yakin orang itu akan maksiat dengan makanan itu atau duga kuat. Nah, hukum menjualnya haram. Ya. Nah, lain hal ketika dia meyakini atau menduga kuat yang membeli ini akan memakannya pada saat buka. Ya. Boleh. Ya, boleh. Nah, jadi persoalannya bagaimana supaya jangan timbul keyakinan atau duga kuat ini. Makanya berjualannya itu usahakan lewat tengah hari lah. Ya. Jangan pagi-pagi. Ya. Lewat tengah hari atau agak sore-sore gitu. Biar kita menduga kuat yang membeli ini memakannya nanti pada saat buka puasa. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua dari sudut pandang penghormatan terhadap syiar Islam. Ya. Jadi puasa termasuk syiar Islam. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi tanda ketakwaan hati itu adalah memuliakan syiar Islam. Menghormati orang yang sedang puasa. Tentu saja ketika dia membuka warung makanan dan orang-orang makan di situ pada saat siang hari, itu jelas tidak ada penghormatan terhadap orang yang sedang puasa. Jadi kalau mau jual makanan juga jangan makan di situ, dan usahakan agak siang atau sore biar kita ada duga kuat bahwa yang membeli ini untuk makan untuk buka puasa begitu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini berarti hukumnya tidak hanya kepada yang membeli yang berniat untuk membatalkan puasa, tetapi juga yang menjual juga ikut berdosa. Ikut berdosa juga. Karena menolong maksiat itu juga termasuk maksiat. Iya. Nah. Jadi pilihannya dan sarannya tadi kalau mau berjualan makanan juga di saat bulan Ramadan, paling kada sore-sore babat kemarian ya kalau setelah ya supaya memang diyakini bahwa orang yang akan membeli makanan ini tujuannya untuk berbuka puasa. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini sama seperti menangis tadi Ustaz. Dahulu pas ulun masih halus, bilanya mandi ya, ala lawasan berdinginan, ini batal puasanya. Nah ini kayak apa Ustaz? Hukum sebenarnya Ustaz. Iya. Jadi terkait mandi itu ada mandi yang disuruh, ada yang tidak. Mandi yang disuruh itu misalnya mandi wajib, mandi sunat, mandi karena kita hendak berkumpul-kumpul dengan orang banyak, itu kan kalau bau mengganggu orang. Nah, mandi itu mandi sunat, mandi yang disuruh. Atau di tubuh kita ada najis, ya, itu disuruh mandi untuk membersihkan najis tadi. Nah, ketika yang kita lakukan adalah mandi yang disuruh oleh agama, nah ini pada saat mandi misalnya tanpa sengaja ada air terbuat ke dalam mulut, telinga dan sebagainya, ke hidung misalnya. Nah, ini tidak batal selama tidak sengaja. Karena mandinya mandi yang disuruh. Cuma dengan catatan jangan berendam. Jangan benyalam. Karena pada saat puasa makruh berendam.
ketika dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan tanpa sengaja buat banyu ke dalam rongga tubuh itu batal. Iya. Nah, jadi mandinya pakai aja, gayung aja. Nah, lain hal ketika mandinya ini bukan mandi yang disuruh. Iya. Nah, contohnya mandi sekedar bersegar-segar saja. Iya. Awak bersih aja, segar-segar saja. Nah, ini kan tidak disuruh mandinya. Iya. Nah, ini ketika mandi kada sing haja buat banyu dalam mulut misalnya batal karena mandinya tidak disuruh. Jadi tergantung mandinya. Iya. Tergantung tujuannya setelah. Iya. Kalau mandinya memang untuk ada kegiatan bersama orang banyak yang akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau mengganggu. Itu termasuk mandi yang disuruh. Iya. Kalau memang jangan takut mandi. Jangan takut mandi misalnya pagi kan mau ke kantor, mau bekerja misalnya, ya mandi aja. Iya. Nah, mandi aja, cuma jangan berendam mandinya. Iya. Jangan menyalam. Kemudian untuk mandi yang tidak disuruh tadi, mandi yang itu yang bahaya. Sudah mandi sebujurnya besokan. Kemudian jam 10 jam 11 mandi pulang karena hari panas. Niat bersegar-segar aja. Iya, makanya kalau niat berdingin-dingin itu ya. Kalau nyata masuk banyu pada dalam muntung, walau tidak sengaja tetap batal puasanya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ini Ustaz kembali berhubungan dengan mandi, yang biasanya menjadi pertanyaan banyak oleh masyarakat, yaitu menggosok gigi saat puasa. Ini kayak apa hukumnya Ustaz? Menggosok gigi saat puasa setelah sahur Ustaz. Jadi menggosok gigi ya. Jadi menggosok gigi ini sebenarnya tidak termasuk hal yang membatalkan puasa selama dilakukan sebelum gelincir matahari, sebelum waktu zuhur. Sesudah waktu zuhur, para ulama berbeda pendapat, ada yang memakruhkan, ada juga yang tidak ya. Jadi tidak termasuk membatalkan puasa. Silakan saja menggosok gigi, pakai odol, hati-hati setelah pakai odol itu dibersihkan mulutnya betul-betul. Kalau setelah pakai odol di mulut masih ada sisa odol, ada buih-buihnya yang masih bisa dibedakan dengan liur kita. Itu maksudnya dibersihkan dulu, sebab kalau ditelan itu batal puasanya ya. Jadi sebenarnya menyikat gigi ini seperti bersiwak itu sama Ustaz ya. Cuma yang membedakan pasta giginya itu karena ada rasa-rasanya. Tapi kalau pada saat bersikat gigi aromanya masuk ke dalam tuh dimaafkan saja. Sekedar aromanya, rasanya enggak apa-apa. Yang batal itu ketika air liur kita bercampur dengan pasta gigi itu. Kemudian ditelan. Itu. Sama seperti permen juga. Kalau air liurnya berasa permen, ditelan liurnya batal. Tetap kembali ke tujuannya Ustaz ya. Kalau memang tujuannya untuk menelan yang ada rasanya tetap batal, biar bagaimanapun Ustaz ya. Masya Allah, terima kasih. Kita lanjut Ustaz. Nah ini Ustaz, bagaimana hukum pekerja yang melaksanakan kegiatan yang berat, misalkan seperti kuli dan sebagainya, ini bolehkah membatalkan puasa dan bagaimana hukum menggantinya ini Ustaz? Jadi di kita fikih itu ada kasus biasanya dicontohkan musim panen. Musim panen, pekerja yang memanen tanaman, mengatam bahasa kitanya, itu bolehkah tidak puasa? Jadi dijawab oleh para ulama, dia wajib puasa, dengan kata lain berniat dulu puasa, terus ke sawah memanen, bila kuat alhamdulillah, bila kelelahan, kecapean, tidak tahan lagi, terpaksa buka, boleh buka. Jadi dicoba dulu, jangan menyerah sebelum berperang. Yang masalahnya kan di kampung-kampung nih dari awal sudah tidak puasa. Jadi sebenarnya puasa dulu, bekerja sekuat tenaga. Kalau misalnya KO kalau tahan lagi, terpaksa buka, baru buka. Tapi itu wajib dikodok. Berarti hukumnya kalau memang sudah tidak kuat lagi melaksanakan kegiatan berat itu, dibatalkan, tapi wajib mengganti puasanya. Cuma usahakan puasa dulu, yang bekerja tukang, yang kuli ya, usahakan puasa dulu. Di siang hari misalnya tidak tahan lagi, baru
buka. Iya. Nah, Jadi jangan berniat mulai pemulaan iya, setelah jangan. ini aku esok begawian berat bener bisa aja. Eh, Ada puasa nah, kan ya. puasa aja dulu. Itu berdosa setelah Iya. walaupun tetap harus mengganti di Iya. hari lain. Cuma hukumnya berdosa Heeh. jadinya. Iya, Masya Minimal Allah. kan pagi dia puasa dulu sampai jam berapa itu kan. Iya, Nah, misalnya tahan, alhamdulillah. Bilanya tidak tahan baru buka. iya. Yang Tahan, penting- tidak tahan tuh dalam arti kecapean sekali. Iya. KO ini. Kalau tidak buka bermudarat. Iya. Nah, Yang pasti jangan diniatkan dari awal, iya. Ustaz, ya. Heeh. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kemudian Ustaz, pertanyaan terakhir. Ini kan ada hukum juga untuk orang-orang bepergian jauh atau yang biasa disebut sebagai musafir. Nah, ini bagaimana Ustaz hukumnya di saat zaman modern ini kan mungkin bepergian jauh menggunakan mobil atau pesawat yang fasilitasnya lumayan nyaman gitu. Iya. Walaupun sudah mencapai jarak sebagai musafir. Ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi yang wajib puasa itu kan syaratnya orang yang mukim ya. Iya. Yang mukim. Berarti yang musafir sebenarnya tidak kena kewajiban puasa. Nah, tidak wajib puasa. Sama seperti sholat juga. Jadi tidak jadi persoalan mengenai zaman sekarang udah beda dengan zaman dulu. Nah, zaman dulu pakai onta, sekarang kan pakai Toyota ya. Lebih mudah. Tapi ketika dia musafir sebenarnya tidak kena kewajiban puasa. Sama seperti sholat juga. Walaupun sekarang pakai mobil, boleh kasar. Demikian juga dengan puasa. Nah, tetapi mana afdalnya antara puasa dengan tidak? Tentu afdal puasa. Pertama, supaya hari-hari Ramadan jangan kosong dari ibadah. Yang kedua, supaya jangan terhutang kepada Allah. Mana bagusnya terhutang lawan tidak terhutang kan lebih baik tidak terhutang. Karena kalau dia tidak puasa terhutang. Nah, cuma menurut kebanyakan ulama yang boleh buka ini apabila dia sudah berstatus musafir semenjak sebelum terbit fajar. Jadi misalnya mau ke Banjarmasin, berangkatnya sebelum subuh. Iya. Pas tiba waktu subuh, posisinya sudah di luar kota. Itu yang boleh. Tapi kalau berangkatnya ke Banjar pagi, nah, habis subuh berangkatnya, nah berarti dia kan dari awal puasa, dari terbit fajar dia sempat mukim tuh. Iya. Nah, belakangan baru berubah jadi musafir. Ini menurut kebanyakan ulama tidak boleh buka. Iya. Tidak boleh buka karena dia ada mukimnya dulu. Iya, betul. Ya, jadi yang boleh ini yang musafir dari awal. Iya. Nah, yang dari awal. Nah, kecuali kalau di perjalanan dia kecapean, nah, baru boleh buka. Itu karena kecapeannya, bukan karena musafirnya. Ya. Iya. Baik, Masya Allah Ustaz. Jadi untuk hukum musafir ini selagi memenuhi persyaratan sebagai musafir, Iya. maka boleh saja membatalkan puasanya. Yang penting diniatkan dari awal dulu Ustaz, Iya. untuk berpuasa. Tapi wajib untuk menggantinya. Iya, wajib diqada. Ya, cuma kesimpulan yang sudah disampaikan Ustaz tadi, lebih baik tidak terhutang. Iya, lebih baik puasa. Iya, lebih baik puasa. Ya, Masya Selama Allah. masih sanggup ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Zaki Mubarak yang sudah hadir pada episode keempat Ramadan ini, sudah menjelaskan kepada kita semua tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat puasa. Sudah banyak tadi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Ustadz terkait hal tersebut dengan berbagai macam ilmu dan hikmahnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga sikap dan perbuatan. Dengan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat puasa, tentunya kita berharap amal ibadah kita semakin berkualitas dan penuh berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyaksikan episode Gema Ramadan hari keempat ini. Saya Muhammad Kamil Syabani beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.